Menjelajah jejak. Indeks rasa sakit akibat sengatan serangga tidak memerlukan pengenalan baru sehubungan dengan pekerjaan yang kami lakukan. Pendakianku menuju puncaknya dimulai dengan seekor pencipta kecil yang dikenal sebagai semut pemanen. Eksperimen tentang apa yang terjadi dari sengatan ini membuka pintu menuju dunia rasa sakit yang akan aku coba tanggung atas nama pendidikan dan sains. Ada satu di leherku. Mario, singkirkan itu. Jika kalian menonton video ini, kemungkinan besar kamu ingat semut Bloodroot yang juga dikenal sebagai pembunuh sapi. Tawon tanpa sayap ini terkenal karena memiliki penyengat terbesar di kerajaan serangga. Sengatan dari makhluk itu sangat kuat dan tidak berhenti di situ. Ini sengatan terburuk yang pernah aku terima. Ya ampun teman-teman, ini sangat buruk. Tawon tarantula memberikan hasil sesuai janji. Dengan gelombang rasa sakit yang luar biasa yang benar-benar membuat lenganku lumpuh. Aku tidak bisa menggerakkan lenganku. Dan akhirnya tibalah saat yang telah ditunggu-tunggu oleh dunia. Satu-satunya semut peluru yang memiliki sengatan paling menyakitkan di kerajaan serangga. Rasanya seolah aku telah menaklukkan rasa sakit sengatan di puncak berikutnya. Itu tersangkut di lenganku, coba lihat. Aku telah mencapai puncaknya. Semua sudah kulakukan. Atau belum ya? Bisikan mulai beredar di antara bagian komentar YouTube. Lalu pertanyaan mulai muncul. Apakah semut peluru itu benar-benar raja penyengat? Ini sangat panas. Ini semakin parah. Tunggu. Bisikan-bisikan itu berubah menjadi gema yang menghantui. Bagaimana dengan tawon prajurit? Kayori, pernah dengar tawon prajurit? Apa kamu akan disengat oleh tawon prajurit? Tawon prajurit, tawon prajurit, tawon prajurit. Itu adalah sarang besar dari tawon prajurit yang marah. Waduh, mereka lebih tinggi dari yang kukira. Ini pasti akan sangat sulit. Pikirkan dulu dan periksa ulang. Ya, itu adalah tawon prajurit. 100%. Dan sarangnya sangat besar. Mungkin ada ribuan di sana. Semuanya di balik dinding itu. Yang dibutuhkan hanya sedikit gangguan supaya mereka keluar dan berkerumun seperti orang gila. Dan mereka sangat cepat, jauh lebih cepat daripada tawon kertas biasa. Pakar lokal yang memberitahu kami tentang bidang ini berkata, ya aku pernah melihat tawon prajurit di sana sebelumnya. Yang dulu pernah mencoba melempar batu ke sarang dan aku diberitahu bahwa mereka keluar dari sarang begitu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk berlari, apalagi melarikan diri untuk mencoba mencapai kendaraannya. Dan dalam prosesnya dia disengat beberapa kali dan harus pergi ke rumah sakit. Sekarang kita tahu mereka sangat cepat dan sangat agresif. Jadi, Mark dan Mario, kami akan memasang kelambu di bawah sini, di bawah pohon yang menjorok ini. Semoga ini akan membuat kalian aman dan terhindar dari zona sengat. Karena seperti yang kita tahu, zona sengatan hanya mengenai lengan bawahku dan bukan di seluruh tubuhku. Aku akan pakai pakaian lebah. Semoga ini akan melindungiku saat aku masuk mengambil salah satu serangga kecil yang mengganggu ini. Dan semoga saja kita bisa menangkap satu untuk kamera. Dikenal sebagai salah satu spesies tawon kertas paling agresif di dunia. Serangga cantik ini menyandang julukan prajurit karena komitmen mereka untuk menyerang apapun yang mengganggu sarang mereka. Namun, sangat sedikit orang yang pernah tersengat oleh salah satu serangga ini. Karena tidak seperti spesies tawon kertas pada umumnya, mereka sering membangun sarang besar di atas pohon-pohon hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan. Tempat yang hampir tidak pernah didatangi manusia. Saatnya menangkap tawon prajurit. Oke guys, aku sudah siap. Sekarang kita selipkan kalian di bawah jaring ini. Nah, kalau misalnya nanti aku diserbu mereka, sebaiknya kalian tetap di tempat dan di bawah jaring ini. Selimuti diri kalian seerat mungkin. Ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melewati jaring ini. Ini adalah kelambu, jadi semua anyamannya dililitkan dengan sangat erat. Iya, betul. Tidak ada yang bisa menembus ini, tapi ini tetap saja akan menjadi pengalaman yang cukup menegangkan hanya untuk diserbu oleh tawon penyengat paling menyakitkan di dunia. Baiklah. Oke, kalian siap? Siap. Siap. Ayo kita gaskan. Oke guys, aku akan mendekati sarang itu dengan perlahan.
Dan tujuannya adalah untuk mengangkat jaring ke udara dan melihat apakah tawon itu benar-benar akan datang ke jaring itu. Kalau aku diserang, itu akan menjadi situasi yang sangat-sangat buruk. Aku sudah dekat sekarang. Kita semua berada di ujung yang rendah. Wow, mereka seperti mau mengerumuniku. Aku mendengar ada yang terbang ke kanan dan ke kiri. Taktikku sangat sederhana. Membujuk seekor tawon dari sarangnya menggunakan tongkat GoPro yang aku bawa ini. Dan dengan cepat aku gerakkan ke atas menggunakan jaring entomologiku. Ini disiapkan untuk menjadi salah satu tangkapan hewan paling berbahaya yang pernah aku coba. Karena mengganggu sarang itu, secara harfiah berarti ribuan prajurit yang tak kenal takut ini akan mengerumuniku dan kru. Oke, sekarang aku akan menghentikan kamera ini dan menangkap mereka. Ini dia. Aku dapat satu nih dan juga besar. Wah, ternyata berhasil. Oke, ini dia dijaring. Kamu lihat? Ya. Yang kulakukan adalah memancing satu ke tepian dengan tongkatnya, lalu kutangkap dengan jaring. Coba lihat ini. Wow, oke, ini bagian tersulitnya. Sekarang aku harus mengeluarkannya dari jaring itu dan memasukkannya ke dalam kapsul ini. Aduh, tanganku gemeteran. Itu tadi gerakan paling sempurna yang pernah aku coba. Tidak ada yang takut dan tawon ada di tepi jaring. Aku hanya itu terlepas satu gerakan dan aku mendapatkannya. Tunggu sebentar. Ya, ini dia. Wow, ini dia. Ini adalah tawon prajurit. Ya Tuhan. Itu tawon yang besar. Wow, aku senang bisa nangkep. Tapi sekarang aku sadar, ini baru akan dimulai. Ini gila. Wah, coba lihat perutnya. Perut hewan itu. Ya, bagian pertama dari misi ini sudah ada di kapsul. Bagian keduanya adalah membuatku tersengat. Aduh, firasatku berkata ini mungkin seburuk semut peluru. Berdasarkan pengetahuan bahwa mereka sangat-sangat agresif, aku punya firasat kalau sengatannya akan sangat-sangat menyakitkan. Tapi, mentalku sudah siap untuk menerima sengatan itu. Dan aku tahu inilah saat yang ditunggu-tunggu semua orang. Kami pikir aku telah mencapai indeks rasa sakit sengatan serangga dan mencapai puncaknya. Kami kira semut peluru jawabannya. Tapi tentu saja kita tahu kita telah menampilkan tawon prajurit di akhir episode itu. Dan sejak saat itu, kalian terus memintanya. Jadi hari ini, Coyote Peterson akan memberikannya. Ini dia. Ini dia. Itu adalah tawon prajurit. Nah, pertanyaan utamanya yang akan kita jawab hari ini adalah, apakah tawon prajurit akan menyengat dan lebih menyakitkan daripada semut peluru? Aku mau duduk sebentar guys dan mengagumi makhluk ini. Bagaimana mungkin sesuatu yang sekecil itu, sekitar 1 inci, bisa mengandung sengatan yang begitu kuat? Coba lihat warna biru berkilau pada sayapnya. Dan juga perutnya hampir tampak seperti ditutupi oleh beludru. Kamu akan melihat struktur tubuh tawon ini sangatlah unik. Tentu saja punya kepala dan toraks, dan kemudian ruang yang sangat-sangat sempit antara toraks dan perutnya. Nah, satu hal yang aku perhatikan ketika kami melihat mereka terbang di sekitar sarang adalah ketika mereka terbang, mereka memutar perut mereka ke atas ke suatu titik di udara. Sangat berbeda dengan spesies tawon lain yang kita lihat terbang di sekitar sini. Ini menarik bahwa makhluk ini tampak seperti seorang prajurit. Dan ketika mereka semua bersama-sama dan mereka berada di luar sarang, apa yang akan mereka lakukan untuk menangkal apapun yang ingin masuk ke sarang? Mereka akan bum bum, bum bum, bum bum.
Dan kadang mereka juga dijuluki sebagai tawon penabuh drum karena mereka mengepakkan sayap mereka bersama-sama, semuanya serempak, dan dari situlah mereka mendapatkan nama tawon prajurit, terdengar seperti tentara berbaris. Jadi ketika aku melihat makhluk ini dan penampilannya yang ganas itu mengingatkanku pada seorang prajurit yang gigih. Dan hal lain yang sangat menarik tentang tawon ini adalah mereka memiliki rahang depan yang besar. Nah, ini adalah spesies yang akan membunuh ulat dan membawanya kembali untuk memberi makan anak-anaknya. Tapi mereka kebanyakan memakan nektar dan juga gula. Jadi ini bukanlah makhluk yang berburu untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak-anaknya. Tapi rahang depan itu yang dapat kulihat dengan mudah digunakan untuk memenggal dan membunuh sesuatu seperti ulat atau larva. Wah, wajah makhluk itu tampak menakutkan. Hampir mirip seperti wajah semut peluru. Tapi tentu saja dia memiliki sayap dan struktur tubuh yang sedikit berbeda. Ini adalah satu-satunya saat dimana aku pernah melihat tawon biru. Coba lihat itu. Nah, seperti yang kulakukan pada tawon tarantula, untuk membuat hewan ini menyengatku, adalah aku akan meletakkan kapsul kaca ini dalam jaring ini. Aku akan lepas tutup kacanya, biarkan jaring jatuh di atas serangganya. Lalu aku akan ambil dengan pinset entomologi ini. Kurasa kalian tahu kelanjutannya gimana? Tangan Kayori turun ke atas meja, serangganya menyentuh lenganku, dan sengatan akan terjadi. Nah, tentu saja demi keselamatan, selalu sedia pena epinefrin di lokasi. Kalau ada yang bertanya-tanya, aku akan taruh penanya di sini supaya gampang diambil. Dan kalau kalian siap, mari kita masukkan tawon prajurit ke dalam jaring. Mark, kamu sudah siap? Siap, tapi gimana kalau tawonnya malah terbang ke arah kita? Wah, itu pertanyaan bagus. Karena aku kasih tahu ya, ini adalah serangga yang sangat cepat. Nah, ketika aku tersengat, seperti biasa aku akan mencoba untuk menaruh kapsul kaca kembali ke atas sini. Kalau aku tidak berhasil dan serangganya terbang ke atas sana, kalian tetap tenang di tempat kalian. Kemungkinan besar dia hanya ingin melarikan diri dan tidak akan mengejar kalian. Kalau kalian disengat, aku akan ambil kameranya dan merekam kalian untuk melihat apa yang terjadi. Semoga tidak terjadi. Ya, semoga gak kejadian ya. Sejauh ini aku berhasil memasukkan semua serangga penyengat ini kembali ke dalam kapsul sehingga kita dapat melepaskannya kembali ke alam liar dengan aman, kembali ke tempat asalnya. Dan dengan keberuntungan, kita akan bisa melakukannya lagi, sekali lagi. Jangan sampai dia lolos ya. Iya, buat kalian guys, aku pasti akan menangkapnya. Mario, apa kamu siap? Siap. Mark, apa kamu siap? Aku siap kalau kamu siap. Oke, sekarang aku akan menggeser tawon prajurit ini ke samping. Tunggu sana dulu ya bro. Aku akan taruh jaring ini di tengah-tengah meja ini. Dan seperti yang kulakukan pada tawon tarantula, lalu aku akan menaruh kapsul ini di sini, tepat di tengah. Lalu aku akan mengangkat jaring ini. Kamu lihat itu? Bagus, kalian sudah merekam? Sudah. Lalu aku akan melepas kapsul kaca ini dan membiarkan tawon itu. Prosedurnya agak rumit ya. Wah. Oke. Tawon sudah ada dalam jaring. Aku akan pelan-pelan menjepitnya. Lalu aku harus mencengkeramnya tepat di belakang bagian toraksnya. Dapat. Pegangan sempurna. Oke. Wow. Ini dia guys. Oke, aku harus lakukan ini dengan cepat. Ini adalah pegangan yang paling bagus yang bisa kulakukan. Aku bisa melihat sengatnya. Wah, coba lihat penyengat itu. Aku Kayori Peterson, dan aku akan masuk ke zona sengat dengan tawon prajurit. Ini dia. 1, 2, Kamu gak apa-apa? Bagaimana rasanya? Ya ampun, ini buruk sekali. Ya ampun, ini tambah parah dengan cepat. Sejauh ini tidak seburuk semut peluru. Tidak, tunggu dulu. Ini sangat nyeri. Ini area yang disengat ini.
Kamu lihat itu? Ya ampun, tanganku membengkak sangat cepat sekali. Tunggu bentar, ayo kita kembali ke meja dulu. Oke, jadi yang terjadi sekarang adalah racunnya masuk ke aliran darahku, benar kan? Dan yang terjadi sekarang adalah racun itu menghancurkan membran di sekitar sel darahku dan menyebabkannya berhamburan. Ada sel di sana yang merupakan neuron. Neuron itu mengirimkan pesan ke otakku yang berteriak, nyeri, sakit, perih. Dan percayalah ketika aku mengatakan ada sejumlah besar nyeri yang menjalar di tanganku sekarang. Serangan awalnya tidak separah semut peluru, tapi itu sengatan listrik yang mirip dengan sengatan tawon tarantula. Tunggu biar aku menenangkan diri sejenak. Ya ampun, sakitnya jadi lebih parah ini seiring berjalannya waktu. Dan aku nggak tahu apa ini benar-benar racun yang sedang menguasai atau hanya neuron yang bekerja di otakku yang bilang kalau kamu sedang sakit banget, Coyote. Tunggu bentar guys, kasih aku waktu bentar. Lihat merahnya? Kamu tampak gelisah. Kamu gak bisa duduk tenang. Ini lebih seperti sengatan terus-menerus dibandingkan semut peluru. Ini terus menembak. Ini menyengat terus-menerus. Matikan GoPro-nya dulu. Kasih tahu kalau aku perlu khawatir. Ngomong bro. Aku mencoba untuk secara mental menyerap rasa sakit ini. Dan kita semua capek. Kita bekerja seharian dan di sini panas. Aku pusing juga. Kau tahu, ketika kau mandi dengan air yang sangat panas, uapnya keluar dan kau merasakan seperti pingsan. Aku merasa seperti hampir pingsan dan itu tidak baik. Aku sedang mengontrol nafasku. Lihat benjolan itu. Bro, ya itu benjol. Sengatannya menghantamku. Aku hanya bisa bayangin gimana rasanya diserbu oleh mereka. Hanya dengan satu sengatan saja sudah lebih menyakitkan daripada sengatan tawon jaket kuning. Sengatan awalnya tidak sesakit sengatan tawon tarantula. Setelah itu baru terasa. Dan sifatnya seperti listrik. Rasanya seperti arus listrik yang mengalir di lenganku. Dan sewaktu aku di sana, aku bilang kalau ini gak separah semut peluru. Tapi dengan caranya sendiri, sengatannya berbeda karena semut peluru mengenaiku dan lalu terus menyebar. Rasanya seperti aku disengat berulang-ulang kali. Ya, bengkaknya parah sekali. Biasanya tidak cepat membengkak. Lihat itu. Sini, coba pegang pakai tanganmu. Coba rasain ketegangan lengan bawahku. Oh iya. Dan kamu bisa lihat. Oh iya, kencang sekali. Titik tusukannya benar-benar bengkak. Ini sangat-sangat terisolasi. Dan kelihatannya seperti benjolan kecil atau sesuatu di bawah kulitku. Itu seperti... Ya, kamu tahu, kamu bereaksi lebih seperti saat kamu digigit lebah. Dengan bekas luka yang langsung terasa. Dan tubuhku mungkin mulai bereaksi berbeda terhadap racun. Saat ini aku hanya merasa sangat pusing. Sangat panas, lenganku terasa sangat panas dan tidak benar-benar lumpuh seperti tawon tarantula. Tapi aku sesak di dada atau... Bukan dadaku, tanganku kencang seperti gerakan ini nih. Meremas tanganku seperti ini sangat-sangat sulit sekarang. Aku benar-benar kesulitan mengepalkan tanganku sekarang. Dan kamu lihat pembengkakan mulai terjadi di sana. Masih terasa seperti kesemutan di lenganku sekarang. Tapi aku tahu, semua orang ingin aku menjawab pertanyaan itu. Apakah sengatan tawon prajurit lebih sakit daripada semut peluru? Aku bisa bilang kalau semut peluru lebih parah. Akan tetapi, ingatlah ini. Jika kamu menemukan semut peluru saat kamu menjelajah hutan hujan Costa Rica, katakanlah ada satu di lenganmu jatuh dari pohon dan menyengatmu. Kamu dapat dengan mudah menepisnya. Akan tetapi, jika kamu bertemu dengan sarang tawon prajurit dan kalian mengganggu mereka, kamu akan mendapat ribuan serangga yang marah akan menyerangmu. Dan tidak hanya akan menyerang kamu, tapi juga akan mengejarmu saat kamu berlari di semak-semak. Nah, bayangkan jika kamu dapat satu sengatan, dua sengatan, tiga sengatan, sengatan itu bisa sangat mematikan. Jadi tetaplah ingat, jika kamu berada di hutan hujan Costa Rica, kagumi saja hewan-hewan ini dari jarak yang aman. Dan selalu perhatikan lingkungan sekitar kalian. Aku Coyote Peterson, tetap berani, dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Saat aku mendaki kembali melewati hutan hujan yang terik,
Aku bisa merasakan semua kelelahan fisik dan mental para kru. Namun aku tahu masih ada satu hal yang harus dilakukan. Oke teman-teman, lenganku masih terasa sangat sakit sekarang, tapi seperti biasa, saatnya untuk melepaskan hewan ini ke alam liar. Jadi sekarang aku akan membuka kapsulnya dan tawon prajurit ini terbang kembali ke sarangnya. Dengan perlahan aku membuka kapsulnya. Aku melepaskan prajurit yang tak kenal takut ini dan melihatnya kembali ke sarangnya. Aku merasakan rasa yang sangat puas. Pencapaian pribadiku yang dikenal sebagai indeks rasa sakit akibat sengatan serangga akhirnya berhasil ditaklukkan. Itu adalah perjalanan panjang yang menyakitkan. Tapi saat aku mendaki melewati pembunuh sapi, melewati tawon tarantula, melawan semut peluru, dan juga melawan tawon prajurit, aku merasa seolah-olah aku akhirnya mencapai puncaknya. Akan tetapi, saat aku berdiri di momen ini, momen itu terasa berlalu dengan cepat. Saat aku segera diingatkan bahwa alam semesta akan selalu menghadirkan tantangan berikutnya saat kamu tidak menduganya.